tapi dokter gagal menyelamatkannya dikarenakan dia itu mengalami kondisi mati otak dan pada akhirnya ia Halo Spotter, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku Yusril Kim. By the way yang menonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin di sini ada spotter yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, atau lagi sedih, atau lagi galau, baru diputusin atau apapun itu. Keep fighting, don't give up. Cheer up baby. Nah teman-teman, seperti biasa ya, dalam video kali ini kita akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian nantinya nggak ketinggalan informasi apapun nih, informasi terupdate-nya, buruan subscribe channel YouTube ini sekarang juga, karena setiap harinya kita akan terus update perkembangan informasi terbarunya. Dan tanpa banyak cincau-cincau lagi, yuk mari kita bahas seperti apa sih berita selengkapnya. Well guys, untuk berita pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang bagaimana kronologi meninggalnya pemain Snowdrop yakni Park Soo-ryun. Sekedar untuk informasi, Park Soo-ryun adalah aktris Korea yang lahir pada tahun 1994. Ia memulai debut di drama musikal yang berjudul Il Tenor. Sejak saat itu, ia kemudian aktif dalam drama-drama musikal lainnya seperti The Days We Love dan juga Siddhartha. Selain itu, dia juga banyak dikenal orang dikarenakan peran kecilnya dalam drama JTBC Snowdrop. Yang mana untuk Snowdrop merupakan drama yang dibintangi oleh Jung Hae-in, Jisoo Blackpink, dan juga yang lain. Selain itu, dirinya juga sempat berfoto dengan Jung Hae-in dan kemudian mengunggah ke Instagram dan mengatakan bahwa setelah selesai sesi syuting, Jung Hae-in adalah Sunbae yang tetap bersama dengan mereka sampai akhir syuting. Dia juga berterima kasih kepada setiap aktor di lokasi syuting tersebut, terlepas dari kenyataan bahwa dia hanya memiliki peran yang kecil dan dia juga ingin bekerja dengannya sekali lagi. Namun sayang banget, baru-baru ini ia dikabarkan sudah meninggal dunia. Ia meninggal dunia di usianya yang menginjak 29 tahun. Pada hari Senin tanggal 12 Juni, media sempat melaporkan bahwa Park Soo-ryun ditemukan terjatuh dari tangga di saat kembali ke rumah. Menurut laporan, Park Soo-ryun terjatuh dari tangga pada hari Minggu tanggal 11 Juni malam. Park Soo-ryun juga sempat sebenarnya mendapatkan penanganan dokter, tapi dokter gagal menyelamatkannya dikarenakan dia itu mengalami kondisi mati otak. Dan pada akhirnya ia meninggal dunia. Kondisi mati otak membuat sang aktris kehilangan fungsi dalam organnya. Pihak keluarga kini dalam keadaan shock atas kepergian putri mereka. Dikutip dari Korea Bu, pihak keluarga dan juga Park Soo-ryun telah memutuskan untuk mendonorkan organ-organnya. Ibu dari aktris itu mengatakan kepada media Korea Selatan bahwa otak putrinya tidak lagi berfungsi, namun jantungnya masih berfungsi. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk menyumbangkan organ tersebut agar dapat menghidupkan orang lain. Jika seseorang bisa bertahan dengan organnya yang dimiliki oleh Park Soo-ryun, keluarganya akan merasa bahwa dia masih ada. Yang mereka inginkan hanyalah menyelamatkan seseorang yang pantas berumur panjang. Adapun untuk sang ibunda kembali mengatakan, hanya otaknya yang tidak sadarkan diri dan jantungnya juga masih berdetak. Pasti ada seseorang yang sangat membutuhkannya. Sebagai ibu dan ayahnya, kita akan dapat terhibur dengan pemikiran bahwa jantungnya telah pergi ke seseorang dan juga sedang berdetak. Adapun untuk kamar jenazah disiapkan di aula pemakaman Rumah Sakit Suwon, Pusat Medis Provinsi Gyeonggi. Dan untuk pemakamannya dilakukan pada tanggal 12 Juni kemarin pukul 4 sore waktu Korea Selatan dan akan dilakukan hingga pada pagi hari tanggal 13 Juni. Dan lanjut kita akan masuk ke berita kedua. Kali ini datanya dari seleb TikTok Cina yang mana dia itu kayak sudah diadili atas apa yang dilakukan kepada sang mantan istri. Seorang influencer Cina dieksekusi oleh pengadilan pada hari Sabtu dikarenakan membakar mantan istrinya selama siaran langsung. Menurut perintah Mahkamah Agung, Tang Lu dieksekusi pada hari Sabtu setelah dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan yang disengaja pada Oktober 2021. Untuk informasi, si korban ini namanya adalah Lamu. Dan Lamu ini juga sama kayak si Tang Lu. Dia juga adalah TikToker dan asalnya dari Tiongkok. Di Douyin, yaitu kerap membagikan videonya yang menunjukkan aktivitas pribadinya, mulai dari memasak dan lain sebagainya. Kontennya ya, kalau menurut aku nih, kontennya itu bagus sih. Karena kontennya ini kayak menyajikan bagaimana suasana pedesaan Sichuan. Dan juga kerap kali mengenakan pakaian tradisional Tibet di video-videonya. Dan berdasarkan informasi yang aku dapatkan, untuk si Tang Lu sama Lamu ini menikah pada tahun 2009 dan mereka itu punya 2 anak laki-laki. Dan katanya sih untuk anak laki-lakinya itu masih kecil teman-teman. Namun mereka itu kemudian bercerai pada Juni 2020. Apa alasan perceraian mereka? Nah, untuk alasan perceraiannya itu adalah dikarenakan si suami ini, maksudku adalah mantan suami ini, itu kerap kali melakukan yang namanya KDRT.
Meskipun telah bercerai, Tang Lu ini berulang kali nih berusaha untuk memulihkan pernikahan tersebut. Atau dalam kata lain, mengajak si Lamu ini untuk yuk balikan, yuk rujuk. Tetapi Lamu ini tidak mau kembali lagi nih bersama dengan si Tang Lu. Kemudian teman-teman, pada tanggal 14 September 2020 yang lalu, Tang Lu ini pergi ke rumah dari sang mantan istri. Pada kala itu, Lamu ini sedang melakukan live streaming di dapur seperti biasa teman-teman. Dan pas saat live itu dia juga terlihat gembira banget nih. Habis itu dia juga nyanyi-nyanyi. Namun pada akhirnya nyanyian dari tiktokers tersebut berubah menjadi teriakan kesakitan sambil disaksikan oleh para pengikutnya di TikTok. Lantas apa yang terjadi dengannya? Ternyata si mantan suami yang mengunjungi kediamannya tersebut datang dengan membawa petaka. Tang Lu menyiramnya dengan bensin dan juga membakarnya hidup-hidup. Kemudian secara langsung itu berubah menjadi hitam sebelum penggemar mendengar teriakan si Lamu. Dan para penonton juga menyaksikan bagaimana kejadian yang mengerikan tersebut. Kalau aku jadi penontonnya mungkin bakalan trauma sih, sumpah. Dan akibatnya adalah sekujur tubuh wanita cantik berusia 30 tahun itu langsung melepuh akibat luka bakar yang disebabkan oleh ulah si mantan suami. Dilansir dari Daily Star, luka bakar itu menutupi 90% tubuhnya. Ia kemudian jatuh koma dan terus berjuang untuk hidup dalam perawatan intensif selama 2 minggu. Dan juga secara tragis dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 30 September. Menyusul tragedi tersebut, Zoma meminta dana untuk membiayai perawatan kesehatan Lamu dengan sekitar 1 juta yuan terkumpul untuk keluarga tersebut. Sekitar 60% dana dihabiskan untuk perawatannya dan sisanya akan disumbangkan kembali ke platform penggalangan dana. Pada akhirnya pengadilan mengatakan bahwa kejahatan itu sangatlah kejam dan si untuk Tang Lu ini pantas mendapatkan hukuman yang paling berat. Kampanye atas kematiannya Lamu diintensifkan ketika Presiden Cina yakni Xi Jinping berpidato di konferensi PBB sehari kemudian, mengatakan bahwa perlindungan hak dan kepentingan perempuan harus menjadi komitmen nasional. Kasusnya kemudian memicu diskusi panas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Taga termasuk Lamu Act itu menyerukan undang-undang yang memungkinkan para korban KDRT bercerai secara otomatis. Adik dari seleb TikTok itu kemudian mengatakan kepada outlet media resmi yang berbasis di Shanghai bahwa saudara perempuannya itu mengalami KDRT, dan untuk KDRT yang dialaminya itu berlangsung selama bertahun-tahun. Dan pada akhirnya itulah yang membuatnya mantap untuk bercerai dengan si Tang Lu. Dan sebenarnya untuk Lamu ini kerap banget melaporkan bagaimana aksi dari si mantan suami yang kerap melakukan KDRT ketika mereka itu masih bersama-sama dahulu. Namun dia itu hanya mendapatkan respon bahwa itu adalah masalah keluarga. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana cerita dari Lamu dan juga Tang Lu. Dan bagaimanakah pendapat kalian mengenai kisah yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan apakah kalian merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Tang Lu sudah tepat? Nanti langsung aja ya bagikan bagaimana pendapat kalian di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget dan mungkin ada yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi dengan cara komen di kolom komentar. See you next time and goodbye everyone. Selamat beraktivitas ya.